Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Vino Ramadan. Eh, jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan case method kami tentang sistem perpipaan, di mana ada teman-teman kelompok saya, ada Fitri Ataya Nur Aziza, ada Glediar Basasya, ada Arvinda Rosalina, dan Queen Indilva. Nah, latar belakang yang kita ambil dari sistem perpipaan kali ini beberapa untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat sehingga kondisinya harus terjaga sehingga distribusi dapat optimal. Nah, cara perpipaan sering terjadi di area yang menjadi lokasi proyek konstruksi. Nah, pada kali ini kita mengambil kasus di Jalan Soekarno-Hatta yang sedang kali ini terjadi perbaikan drainase. Nah, itu di, kerusakan pada pipa PDAM tersebut dikarenakan karena alat berat tersebut menabrak dari pipa pipa PDAM tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini dia eh, lokasi yang kita ambil yakni di depan Pizza Hut Jalan Soekarno-Hatta yang bertepatan dengan terjadinya perbaikan drainase atau pembuangan air hujan. Dan selanjutnya, nah jadi ini adalah eh, dana perpipaan yang kita ambil di yakni mulai dari di bawah toko 3 second ke, sampai ke Pizza Hut seperti itu bisa dilihat dalam gambar 3 dimensi berikut. Nah, kondisi perpipaan saat ini pipa PDAM di Jalan Soekarno-Hatta malah saat ini mengalami kerusakan serius berupa pipa pecah akibat terkena tekanan dan benturan dari alat-alat proyek drainase karena proyek ini mengharuskan penggalian tanah pada sisi jalan dan lokasinya berdekatan dengan jalur instalasi pipa distribusi air PDAM yang tertanam pada kedalaman relatif dangkal, yakni 0,8 hingga 1,2 meter. Nah, kerusakan ini menyebabkan kebocoran besar, munculnya genangan di area galian, serta membuat posisi dan sambungan pipa menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut mengganggu alat distribusi air sehingga tekanan air pelanggan menurun dan memperlambat pekerjaan proyek. Secara keseluruhan perpipaan ini berada dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Nah, berikut materi instalasi perpipaan. Yang pertama ada pipa L equal band atau elbow. Satu buah dengan material HDPE untuk mengubah arah aliran dalam sistem perpipaan misalnya sudut 90 dan 45 derajat. Ini sesuai kebutuhan ya. Kemudian ada pipa DI 12 dim dengan material seamless. Nah, ini fungsinya untuk menyalurkan air bersih sebagai pipa utama dalam jaringan distribusi PDAM dengan kapasitas dengan tekanan besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian materialnya ada gate valve yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air dalam jaringan perpipaan PDAM. Selanjutnya ada flange joint atau sambungan flange yang berfungsi untuk menyambungkan pipa dengan valve serta mempermudah proses pembongkaran dan perawatan. Next. Kemudian ada baut dan mur flange yang berfungsi untuk mengencangkan sambungan flange agar tetap kedap dan kuat menahan tekanan air. Dan ada struktur beton pelindung atau penutup instalasi yang berfungsi untuk melindungi instalasi perpipaan PDAM dari beban lalu lintas dan kerusakan mekanis. Kemudian yang terakhir ada pipa distribusi utama HDPE yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari pipa utama PDAM menuju jaringan distribusi atau sambungan wilayah ke rumah atau toko-toko. Pada titik lokasi terdampak ini, pipa PDAM mengalami retakan memanjang, kebocoran signifikan, dan join atau persambungan pipanya yang bergeser. Pada lokasi penelitian, pipa HDPE yang berwarna biru dengan garis kuning dalam kondisi bocor akibat galian perbaikan
Terlihat kebocoran pada sambungan elbow 90 derajat ini yang ditunjukkan oleh permukaan pipa yang basah dan adanya genangan air di dasar galian. Kemudian pipa distribusi air PDAM yang berada pada kedalaman relatif dangkal mengalami kerusakan fisik berupa pecah, terutama setelah terkena tekanan dan benturan alat berat seperti eskavator dan kompaktor yang beroperasi di atas atau dekat posisi pipa. Kemudian hasil pengamatan dan identifikasi masalahnya yang pertama, eh, terlihat pipa HDP berwarna biru dengan garis kuning, posisinya menggantung dan tidak memiliki penopang yang memadai. Yang kedua, pada bagian sambungan elbow fitting hitam terlihat adanya rembesan air yang keluar yang terbukti dari genangan air keruh di dasar galian tanah sekitar pipa yang tampak basah dan jenuh, aliran air kecil yang menetes di area sambungan. Dan ketiga, struktur tanah pada galian ini mengalami keruntuhan atau longsor. Kemudian yang keempat, gorong-gorong di beton ini di dekat pipa tampak rusak dan terbuka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah yang mana pipa HDP ini mengalami kebocoran pada bagian sambungan yang ditunjukkan oleh di genangan air tadi. Kedua, pipa kehilangan penopang sehingga pipa ini menggantung dan hal ini yang menyebabkan sambungan itu tertarik dan akhirnya bocor. Yang ketiga, tanah galian tidak stabil dan mengalami longsor. Gorong-gorong beton di sekitar pipa itu rusak yang mengakibatkan rembesan air ini ke dalam galian dan lingkungan galian yang tidak aman karena air tergenang. Selanjutnya. Adapun solusinya, jadi yang pertama kita menutup aliran air sementara pada jalur pipa yang bocor untuk menghentikan keluar air dan mengeringkan area kerja. Yang kedua, memupuk genangan air di dalam galian agar titik kebocoran ini terlihat jelas dan perbaikan dapat dilakukan dengan aman. Yang ketiga, mengganti atau memperbaiki sambungan pipa yang fitting elbow yang sudah dijelaskan tadi itu yang menjadi sumber kebocoran dengan fitting baru atau potongan pipa yang baru sesuai standar. Memberikan penopang yang kuat, menstabilkan dinding galian, melakukan penimbunan dan pemadatan ulang setelah perbaikan dan juga pentingnya perencanaan dan pemetaan. Adapun hipotesis penyelesaian masalah, jadi jika kebocoran pada pipa diperbaiki dengan mengganti sambungan atau bagian pipa yang rusak, kemudian pipa dipasang kembali dengan penopang yang memadai agar tidak menggantung, serta kondisi galian distabilkan melalui perbaikan dinding galian dan penghentian rembesan air dari gorong-gorong. Maka tekanan dan pada sambungan pipa ini akan kembali normal. Dengan demikian, aliran air akan berjalan tanpa kebocoran dan risiko kerusakan ulang dapat dicegah karena pipa berada dalam posisi yang stabil, aman dan tidak menerima beban mekanis berlebih. Nah, pada masalah yang kedua ini, lokasi berada di galian atau di samping bagian atas saluran gorong beton ini, tampak saluran gorong beton dengan permukaan air dengan dalamnya itu air keruh tingkat kekurangan tinggi, nampak potongan pipa yang berwarna abu-abu itu terlepas atau terputus di tepi galian pipa ini tampak tidak terpasang atau sebagian terbuka ke arah saluran beton yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, tanah di tepi-tepi ini menunjukkan erosi yang mana material non-organik ini akan tersangkut dan air di dalam saluran menunjuk arus dan gelombang kecil. Kemudian kondisi umumnya nih akses sulit dan struktur dari tepi galian ini kurang stabil. Dan identifikasi masalahnya itu pipa terputus, tidak tersambung yang mengakibatkan air dari pipa ini masuk ke galian dan kehilangan kendali aliran, kerusakan tepi, beton atau gorong yang memungkinkan rembesan dan akses air ini ke badan galian, erosi dan tanah galian tidak stabil, meningkatkan risiko runtuhnya sisi untuk memindahkan pipa atau struktur, kontaminasi dan penyebab potensial dari sampah atau plastik yang tersangkut menghambat aliran dan menyebabkan perbaikan dan terakhir risiko keselamatan dan gangguan layanan. Kemudian ada pun solusinya amankan area galian agar tidak ada orang kendaraan yang mendekat, hentikan sementara aliran air dari pipa, perbaiki bagian pipa, perbaiki beton agar tidak ada lagi retakan, perkuat dasar, dan cek kembali aliran setelah perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk hipotesis yang kami ajukan adalah bahwa penggantian pipa yang pecah, perbaikan sambungan, serta penghentian aliran sementara eh, untuk pemulihan stabilitas tanah dan beton pelindung akan memulihkan aliran air menjadi normal tanpa kebocoran dengan tindakan tersebut. Jadi risiko kerusakan berulang dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya
dalam pengerjaan ini. Jadi yang pertama adalah pekerjaan persiapan meliputi mobilisasi tim, pengamanan area kerja, serta menggunakan kon dan rambu, serta koordinasi shutdown aliran PDAM. Tahap ini penting untuk memastikan keselamatan pekerja dan menghindari gangguan terhadap aktivitas drainase. Total biaya sekitar 1,3 juta rupiah. Selanjutnya, ada RAB galian dan penstabilan tanah. Pada pekerjaan galian, menggunakan ekskavator untuk kedalaman sekitar 0,8 hingga 1,2 meter. Tanah hasil galian diangkut dan dibuang, kemudian dinding galian distabilkan. Kami juga menyiapkan drainase sementara untuk mengurangi genangan. Total biayanya ada di kisaran 5,15 juta rupiah. Selanjutnya, ada pengadaan material perpipaan. Material perpipaan yang digunakan terdiri dari pipa DI 12 in sepanjang 40 meter, pipa HDPE 6 in, sambungan elbow, flange joint, baut mur, serta gate valve. Harga mengacu pada standar pasar PDAM dan supplier lokal sekitar tahun 2024 sampai 2025 dengan total biaya 58,23 juta rupiah. Selanjutnya, ada anggaran untuk instalasi. Pekerjaan instalasi mencakup pemotongan pipa lama, pemasangan pipa baru, penyambungan HDPE, pemasangan valve dan flange, proses heat fusion, serta pressure test dan leak test. Tahapan ini memastikan sistem benar-benar aman sebelum digunakan kembali. Total biaya instalasi mencapai 5,3 juta rupiah. Selanjutnya, ada rekonstruksi beton dan finishing. Dilakukan pembongkaran beton lama yang rusak, kemudian pembuatan beton pelindung pipa menggunakan mutu K250 serta penimbunan dan pemadatan akhir. Tahap ini digunakan untuk mengembalikan kekuatan struktur tanah dan pelindungan pipa. Biaya keseluruhan mencapai 3,7 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada penggantian pipa, yaitu tambahan material pengganti berupa sambungan L90 derajat, elbow, pipa seamless 12 in, serta pipa HDPE 6 in. Komponen ini diperlukan untuk memastikan kompatibilitas dan kelancaran pemasangan. Total biaya tambahan sebesar 1,15 juta rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini adalah total RAB, yakni sekitar 82.198.000. Selanjutnya, baik, sekarang kita masuk di perhitungan yang dimana kita membutuhkan Q, lalu diameter, A, dan V atau kecepatan. Bisa di next. Setelah mendapatkan semua itu, kita menghitung friksi pada masing-masing pipa dan juga contraction serta expansionnya di masing-masing pipa. Bisa di next. Lalu ini adalah menghitung friksi pada bagian-bagian pipanya dan juga menghitung elbow serta contraction loss pipanya. Bisa di next. Dan ini adalah hasil dari perhitungan, yakni sigma F. Sigma F-nya sebesar 2,228 meter kuadrat per second kuadrat. Bisa di next. Perhitungan rugi tekan atau sigma F pada sistem perpipaan ini menghasilkan 2,23 meter kuadrat per second kuadrat. Jadi nilai ini tuh menggambarkan besarnya energi yang hilang akibat gesekan pipa. Ketika nilai ini dikonversi, yakni ruginya sebesar 0,23 meter. Artinya aliran air ini hanya mengalami penurunan energi yang sangat kecil sehingga distribusi dari arah 3 second menuju Pizza Hut itu tetap lancar. Nilai rugi tekan yang rendah menunjukkan bahwa ukuran pipa 12 inch sampai 6 inch ini masih mampu mengalirkan debit PDAM secara stabil tanpa menyebabkan penurunan tekanan signifikan. Bisa di next. Jadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami, yakni kerusakan pipa PDAM di Jalan Suhat terjadi akibat benturan alat berat, kedalaman pipa yang terlalu dangkal, serta kondisi tanah galian yang tidak stabil dan jenuh air. Sambungan HDPE mengalami pergeseran, pipa menggantung, dan gorong-gorong beton yang rusak semakin memperparah
kebocoran yang terjadi. Analisis friksi dan kerugian minor menunjukkan bahwa setiap sambungan, elbow, dan perubahan diameter meningkatkan heat loss sehingga tekanan air ke pelanggan menurun. Perhitungan total kerugian energi menghasilkan 2,23 meter kuadrat per second kuadrat yang setara dengan kehilangan tekanan sekitar 0,23 meter kolom air. Nilai ini tuh menunjukkan bahwa meskipun rugi tekan tidak terlalu besar, kerusakan fisik pipa tetap menjadi faktor utama turunnya tekanan distribusi. Perbaikan berupa penggantian sambungan, stabilisasi tanah, perbaikan gorong-gorong, dan pemasangan ulang pipa dengan penopang dinilai efektif untuk memulihkan kondisi perpipaan dan estimasi biaya total perbaikan ini sampai kurang lebih 82 juta. Lalu kita ada saran, yakni memperkuat pelindungan pipa dangkal dengan beton pelindung atau penopang tambahan, lalu meningkatkan koordinasi PDAM kontraktor sebelum dan selama pekerjaan galian, lalu menstabilkan dinding galian dengan shoring atau mengatur drainase agar tanah tidak jenuh air, lalu melakukan pressure test, inspeksi sambungan dan perawatan rutin setelah proyek selesai, dan memperbaiki gorong-gorong beton untuk mencegah longsoran dan rembesan ulang serta terapkan SOP khusus untuk area galian beresiko tinggi dan jalur utilitas padat. Bisa di next. Ini berikut adalah daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Di next. Bisa di next. Ini adalah lampiran dokumentasi saat kita survei lokasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum